تعالى لا يعذبنا في الدنيا وفي البرزاخ وفي القيامة وأن الله تعالى يدخل جنة الفردوس بغير حساب على تلك النيات يا رب الأرباب وعلى كل من نبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا الله يا الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri itu doa daripada Nabi Musa lah. Nah, jadi bagus dibaca. Kita siap sembahyang bagus juga lah. Rabbi shrahli, ya Allah lapangkan dada ulun, artinya disebut dada artinya hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan ya Allah bagi ulun urusannya. Nah, wahlul uqdatam min lisani, lepaskan nang pinang membelenggu lidah ulun, nang pinang alih mengucapkan tu nah, mudahkan ulun setiap menyampaikan sesuatu itu. Nah, yafqahu qauli, nah nang setiap ulun sampaikan tu nah mudahan nang mendengar tu pahamnya kita. Nah, tu jadi bagus kita berdoa itulah. Nah, itu doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ketika hendak berdebat lawan Fir'aun, nah, jadi Nabi satu dimudahkan semua urusannya. Ya, halaman 197 kah? Yalah. Dan dunia itu sebenarnya ya. Dan janganlah engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka, artinya mendapatkan harta ahli dunia. Hakon aja agama dijual demi mendapatkan pangkat di dunia, baik jadi apapun ya kah, jadi pejabat atau jadi apapun ya kah. Nah, dijual agama demi dunia, nah dihurupakan rugi kita lah, terlarang akhirat. Nah, silakan kalau anda jadi dunia, cara dunia juga, jangan agama dijual-jual. Nah, maka siapa yang berbuat demikian, ia akan dipandang rendah nah pula oleh mereka. Jadi kalau kita inilah sudah agama, artinya inilah agama dijual untuk mendapatkan dunia, nah kita tuh sudah dipandang oleh ahli dunia, kita tuh hina ngarannya. Kawa diperjualbelikan agama kita demi pangkat dunia. Tapi kita kada boleh main bahan itu cinta lawan dunia, jangan. Nih kita masing-masing aja, individu perorangan. Nah, nah artinya apabila orang menjual akhirat untuk dunia, itu sama ngaran orang kada takut lawan neraka. Nah, iya aja dalam kitab idza qalal abdu inni akhafun nar, inni akhafu finnar, inni akhafu finnar. Ya Allah, ada seorang hamba berkata ulun takut bandar lawan neraka, namun di sisi lain dia selalu mengerjakan dosa. Nah, apa dosanya tadi? Di antaranya tadi, nah dunia dihurupakannya apa, akhirat dihurupakannya lawan dun. Nah, maka ini semua cara kena adalah bisa berdusta, bisa berkhianat, bisa apa macam-macam. Nah, itu kita bahwa kadzab gitu kan. Orang itu adalah mengaramput. Nah, orang yang benar tuh dunia kita ulah untuk mendapat keredoan kita di akhirat. Nang ad dunya mazraatul akhirah.
Nah, karena apabila dunia semata-mata, ujar Nabi juga, mengaran dunia itu dikutuk oleh Allah, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dikutuk, dilaknat, arti dilaknat itu jauh daripada rahmat, wa mal'unatun ma fiha, dilaknat pulang barang nang di dalamnya. Siapa di dalam dunia? Di antaranya kita. Jadi kita ini dapat laknat Tuhan, ada kadang-kadang illa zikrullah. Nah, kecuali orang nang ingat lawan Allah. Ingat di sini ingat lawan hukum Allah. Bukan ingat lawan Tuhan tuh ya kah maksiat, tapi ya kah kita nih maksiat tapi melihat sesuatu yang haram, Masya Allah, astagfirullah, tapi muntung tapi melihat yang haram, itu lain namanya. Arti ingat di sini ingat lawan hukum Allah. Karena di Quran mengatakan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah ini Bang, barang siapa berpaling daripada peringatanku, daripada hukumku, hukum nang disebutkan Tuhan, ini wajib, ini haram, ini sah, nang haram digawinya, nang wajib tinggalkannya, berpaling daripada itu, maka hidupnya kena susah. Dan mereka itu kena dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu dia protes, qala lima hasyartani amma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa pian kumpulkan kami ini dalam keadaan buta, padahal kami ketika di dunia wa kuntu tu fi'il madi, padahal kami ketika di dunia melihat. Kenapa jadi kami ini buta? Ujar Tuhan, atatka ayatuha wa nasitha wa pakadzalika tunsa. Ketika datang ayat-ayatku, perintah-perintahku, larangan-laranganku, suruhanku kada ikam gawi, laranganku ikam gawi. Karena ikam melupakan ayat-ayatku, hukum-hukumku, maka sekarang ikam kulupakan. Nah sekarang wajah sekarang dilupakan. Nah jadi orang nang melanggar hukum Tuhan, dia kena dikumpulkan dikumpulkan dalam keadaan buta, digiring daripada dari kubur menuju pada masa dalam keadaan buta. Ngaran buta bagagap ya kah, haur mendabau aja ini ya ada. Nah artinya orang tuh kena akan mendapat kesengsaraan yang luar biasa. Nah kemudian ia akan terhalang dari mendapatkan keuntungan dari mereka. Karena tadi agama kita jual lawan dunia, sama duitnya amas nang diambil tembaga misalnya. Nah pada sama ukurannya, sama tiasa kilo. Pintarkah goblok kang ini? Nah tahuan itu ya. Akhirat dihurupakan lawan dunia. Nah ini sama ngarannya hendak mengaji misalnya, hendak berceramah atau hendak apa aja yang ada agama, berapa parangnya dulu jar barinda dulu, banggar kita dulu. Nah padahal kalau kita menyampaikan jadi amal jariah, kada paparakannya itu bukan kita indah duit, tapi jangan diniatkan agama untuk mencari dunia. Ini iya, Imamul Haddad berkata dalam kata-kata hikmahnya, man salaha niyatuh balagha umniyatuh, siapa nang bagus niatnya tercapai karena cita-citanya. Nah ingat nang ar-razik itu Allah. Kita sudah belajar tauhid, la ilaha la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tapi Tuhan beri rezeki karena melalui usaha. Disuruh kita bawa usaha, karena ahli sunnah wal jamaah disuruh berusaha, tapi bukan usaha itu nang beri bekas. Kita sudah tahu, jangan harus belajar tauhid sudah. Kita disuruh contoh nih, nah minum, nah contohlah, nah disuruh minum, tapi mohon maaf pandangan hati orang nang bertauhid ya kah, bukan minuman itu nang menghilangkan mengantuk, bukan kopi itu nang menghilangkan haus. Tetapi siapa yang banyak minum itu jangan ampih mengantuk, ampih haus,
dalam hati kita, Allah menghilangkan mengantuk di ketika kita minum kopi, Allah menghilangkan haus di ketika kita minum banyu. Jadi siapa yang menghilangkan haus, siapa yang menghilangkan mengantuk? Allah. Nah itu gunanya kita belajar itu adanya tauhid, yusud pondasi. Tapi disuruh kada kita mengambil juga, mengangkat juga, meminum juga disuruh. Nah, justru itu suruhannya itu lil ibahah. Artinya amarnya tuh lil ibahah, kulu wasrabu, makan minum, itu amarnya tuh lil ibahah ya usul. Artinya perintahnya tuh harus makan kah kada kah? Berdosa lah kita kada. Tapi aqimus shalah, kamu dirikan salat. Napa amarnya lil wujub, perintahnya tuh wajib. Bagi siapa? Bagi mukallaf. Siapa tuh mukallaf? Islam balik berakal. Tapi yang harus tadi bisa menjadi pahala kalau kita niatkan ibadah. Kenapa minum kopi? Oh supaya mudahan kawa kuat beribadah supaya kenapa makan? Nah baharaan kena mudahan kawa beribadah, kuat beribadah, mudahan kawa ku ya kah khusyuk beribadah jadi pahala. Makai baju kenapa? Nah supaya untuk sembahyang beribadah. Bolehkah sembahyang kada baju? Boleh yang penting aurat tertutup. Nah, betapi hijab bolehkah? Boleh lagi di zaman Nabi bisi pakaian kada banyak kayak kita pang sebutingannya kadang ada dua banyak benar. Nah jangan Nabi apabila sebuting nah ulah nang kaya tuh nang kaya ninja kan ngarannya tuh dola di hadis lah nang tinggal matanya lagi. Nah ya kada hamurong zaman Nabi kita ini alhamdulillah banyak. Cuman niatnya apa kita? Nah niat mensyukuri nikmat Tuhan misalnya untuk ibadah jadi pahala. Jadi artinya yang harus tuh bisa jadi pahala kalau kita niatkan ibadah. Nah itu orang yang paham tak, orang yang kayis tak lah. Kayis menurut Rasulullah, definisinya Rasulullah menurut pintar menurut Rasulullah adalah menggunakan jiwanya, hartanya, pikirannya semata-mata untuk menambahi pahala dan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila pahala tanpa ridho kada nyaman juga ya kah? Banyak rezeki tidak ada berkah enggak nyaman juga ya kah? Yang dicari itu berkah. Nah lalu dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu maka jangan engkau lawan permusuhan mereka karena engkau tidak mampu melawan mereka. Ialah karena kita sudah tahu boyangnya nyawa sama aja lo nunda juga. Nah kada kawal lagi kita hendak pokal lawan der. Nah apabila ketahuan orang bahwa kita nih menjual akhirat untuk dunia okon bah tahalang tabujur salah bujur kah bawa kataan terus bela terus. Nah bahkan nanti engkau akan merusakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, melawan orang yang sudah ahli dunia makin merusak agama kita. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah amalmu. Nah amal kita tuh nggak ada manfaatnya tak. Nah karena tadi salah gunakan niatnya juga tadi lain. Niatnya apa ngarannya condong kepada dunia. Dan jangan pula engkau bersenang hati, jangan himong hati ketika mereka datang memuliakan engkau. Nah lamun kita bangga kita insiden dimuliakan ahli dunia. Nah dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, no ikam dasar hebat, ikam dasar bagus, ikam dasar ini bah himong bagian begandal hidung daripada pramuka daripada muha misalnya. Nah, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu, padahal cintanya ahli dunia lawan kita tuh hanya sekejap ada maunya dicintainya kita.
limbahnya sudah kita hilang, kebangkatan kita hilang, harta kita hilang, wibawa kita berjauh hamnya. Justru tuh nang paling bagus dicintai itu jar ujar Imam Ghazali apa? Nang kada pernah meninggalkan kita, kada pernah meninggalkan kita siang dan malam, siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita bisa mencintai dengan Allah dengan baik, nah, marilah kita tuntut ilmunya. Nah, karena Allah taala menyuruh kita ke dunia ini tidak lain untuk beribadah. Allah taala menciptakan kita tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni, supaya mereka kenal akan aku. Kada kau akan kenal Allah kecuali dia ngabdi kepada Allah. Jadi maksudnya mengabdi hanya tahu oh Tuhan Raub, Tuhan Ghafur, Tuhan Rahim, Tuhan Karim, Tuhan Wahhab dan sebagainya. Karena apabila engkau coba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, nah kalau kita itihi benar-benar nih penghargaan orang dunia nih lawan kita tuh, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Ikam kada mendapatkan penghargaan nang sebujur-bujurnya aja kita. Nah ini orang nih pengen dicintai oleh ahli dunia. Tapi bukan kita ditangati kita bergaul orang dunia, tapi janganlah hati kita tuh orang itulah nang ada dalam hati kita. Nah, kita ulahlah dunia ini, pangkat, harta, kedudukan atau apapun ya kah, kemasyhuran itu hanya jembatan yang menyampaikan kita ke akhirat dengan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa caranya tuh? Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapatkan nih. Nah, jadi artinya orang nih ahli dunia memberikan penghargaan, padahal kita nih ya tahu aja sudah nih luput. Itu bukan penghargaan yang sebenarnya. Penghargaan sebenarnya adalah cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Di mana supaya kita tuh dapat cintanya Allah? Tidak lain, kalau kita pengen dicintai Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Pengen mendapat cintanya Rasulullah, amalkan sunnahnya. Kalau kita halusi lagi, kalau kita pengen menjadi orang yang di muhibbin indallah, menurut dalam hadis kudusi daripada Imam Bukhari, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri terhadapku dengan banyak mengerjakan amalan-amalan sunat. Nawafil itu jamak daripada naflun mufrad, jamannya nawafil. Nah, arti sunat ini adalah mengerjakan dengan kesenangan hati, bukan terpaksa. Nah, karena ini banyak mengerjakan amalan sunat, hatta uhibbah, sehingga aku cinta akan dia orang tadi. Nah, apabila Tuhan cinta, Tuhan kena nang memimpin pendengaran kita, yang memimpin mata kita, yang memimpin tangan kita, yang memimpin kaki kita. Artinya apapun yang dilakukan, nah itu berdasarkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih? Iya, ngarannya aulia ngarannya nih. Nah, lalu menjadi kekasih Allah. Kenapa jadi kekasih Allah? Oh, karena dia banyak mengerjakan amalan-amalan sunat, tentu saja sesudah yang wajib. Nah, supaya amal sunat kita ini diterima, amal wajib kita diterima, nah belajar kita adab, ya tasawuf ngarannya, supaya amal kita tidak rusak. Di antaranya janganlah kita bangga dengan amal kita. Nah, hendaklah kita apabila kau mengerjakan, nah hendaklah ini adalah anugerah Allah, ini adalah rahmat Allah, aku kawan kita berkat pertolongan Allah. Apabila kita memandang ke itu, jadi kita kada mau bangga, kada mau sombong, kada mau ujub dan sebagainya, karena ini beratan orang, pertolongan orang, pandangan hati kita. Justru itu jar orang nang makrifat lawan Tuhan tu 3 kalau jar.
Dan kita inilah terus berkata pang sebahagian ba'dul hukama nih ahli hikmah. Nah, orang ahli hikmah ini orang yang asalnya punya ilmu lalu diamalkannya lalu mendapat ilmu hikmah. Ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ujasidin ada 3 kalau orang tuh ma'rifat kepada Allah. Pertama, cintanya hanya kepada Allah. Yang kedua, dia malu kepada Allah. Yang ketiga, hatinya jinak kepada Allah. Nah ini apa penjabarannya? Nah, malu, dia malu orang yang ma'rifat kepada Allah dia malu berbuat maksiat ya. Orang yang cinta kepada Allah, nah dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Lalu orang yang jinak lawan Tuhan, ketika dia melakukan perintah Allah, anggaplah ketika kita sholat, nah dia merasakan lezat, merasakan nyaman. Aku berada di hadrat Allah. Ketika dalam majlis maulid, aku berada di hadrat Rasul. Dia merasakan lezat, asalnya mengantuk, ampih mengantuk. Oh sampai sudah perintah Allah. Asalnya nak mengantuk, uyuh mendengar jaga datang perintah Allah. Kadang gini dah, bah iya pulang johor pulang ajar, bah iya ajam dah haron ajar. Mendengar bang sedih. Ada nih kada orang yang meripat bujur-bujur meripat kepada Tuhan jar, hatinya tuh jinak ketika hendak melakukan kebaikan perintah Allah, hatinya nyaman, hatinya gembira. Nah jinak tuh artinya kada kemana-mana, nyaman hatinya. Itu ujar ba'dul hukama lah. Lalu mengutip kata-kata ba'dul hukama. Nah mudah-mudahan kita dapat John itu ya kah. Ini ulun hanya mengesahkan Jepang lah, mudah-mudahan kita sama-sama ya. Ini kita ini sama-sama belajar, mudah-mudahan kita dapat hidayah serta taufiknya dari Allah. Jangan koler, jangan dulak kok berdoa ujar bahari manadah, hanya menadahlah yang bisa kita lakukan karena ad-doa sijnul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau. Kenapa jadi nang tadi ahli dunia mencela kita? Kita juga bercabur di situ dan kita tunduk tadi. Nah hakon aja agama dijual demi dunia nyata. Itulah orang bulan-bulanan. Jadi kita ini kadang-kadang diakali orang juga ya kan pindah malalang ya. Nah kita bang bercabur supaya orang ahli dunia tuh kawa kita arahkan kabar baik bagus. Nah itu nang kandak ya kada. Nah mun kita malalang ilmu ketiba ada juga janganlah. Nah kabina kita nang tahirit mun kita mahiritnya bagus. Dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu. Nah kenapa? Karena apabila engkau menyadari hal itu pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Nah artinya kada kawal lagi kita hendak pokal begitu, kada kawal lagi sudah karena kita sudah terjerumus di dalam lingkarannya. Nah apalagi kita ya kah bahamuk di situ ya kah kita hendak memperbaiki dalam nang situ alhamdulillah. Nah, jadilah mun kada ada ilmunya janganlah dulu ya kah. Nah kalau kita ada ilmunya kau menaik orang ayuh mas itu bagus saja. Karena ulama tuh kadang-kadang ada juga jangan nang pejabat, bahkan orang nang ahli panzina kadang-kadang maling di kawan sidin jadi malingkah kada hendak membawainya agar inya bertobat kepada Allah, agar menggiring dia kepada menjadi asalnya awaluhum lusus, agar digiring menjadi wa akhiruhu khusus. Nah asalnya nang kada kakaruan gawiannya maling perampok akhirnya menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama.
Jadi kayak kita nih kalau ada ilmunya jangan nak bakal kayak itu adalah. Nah, ilmu Nah, dan di sini jangan marah terhadap tindakan mereka. Nah, jangan marah terhadap tindakan mereka itu, karena apabila engkau menyadari hal itu pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Artinya seorang kurang lebih kayak itu sudah, artinya kalau apa-apa lagi sudah gitu nih. Nah, engkau juga berani mencela kawan dan sahabat-sahabat. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarimu. Wani lawan guru akhirnya lah. Mun kawan tuh sudahnya pang lah. Musul berdebat kata lagi ketujuh mencari-cari kesalahan. Tajasus itu mencari-cari kesalahan. Limbah sudah dapat lalu disebarkan. Itu tak gara-gara tak kawan ini tadi. Ya, nang dalam kitab adalah man sahibal ahyar faja'alallahu minal ahyar wa in kana minal asyrar. Jadi kita disuruh mencari kawan nang bagus agar Allah jadikan kita tuh termasuk orang nang bagus, walaupun latar belakang kita tuh asalnya kada bagus. Karena tak kawan nang bagus insyaallah ditulis Tuhan kita jadi orang nang bagus. Sebaliknya wa man sahibal asrar ja'alallahu min asrar wa in kana min akhyar. Siapa yang mencari kawan punya kawan tapi asrar tahu aja gawiannya kada bagus tuh sudah dikawani. Nah, seorang tajur mas itu maka jadilah kita tuh termasuk orang nang asrar tadi sekalipun asalnya orang nang baik. Nah, jadi carilah kawan nang bisa menguntungkan agama kita, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah salah himung pulang nih, ndak akali jar ndak dostainya, jar ndak hianatinya, jar himung pulang dah bahaya amine. Man aznaba zamban fa huwa yadhaku. Napa? Adkhalallahu nar wa huwa yabki. Siapa yang gembira dengan mengerjakan dosa, Allah masukkan kena ke dalam neraka dalam keadaan sedih dia. Jadi kalau kita terkerja dosa, langsung aja kita hendaklah bertobat dengan kata-kata istighfar, minta ampun. Ya kada ujar Nabi wa atbi is-sayyi'ata bil hasanah. Itu asalnya riwayat itu, hadis itu ketika Nabi rasanya memberikan pesan atau wasiat kepada sahabat Nabi. Nah, ada 3 macam. Pertama ujar Nabi rasanya lawan Abu Dzar Al-Ghifari rasanya lah. Nah, ini orang jauh ini tapi orangnya tegas ini tupang bi tupang ya kah ada kulitan ini. Nah, ujar Nabi 3 macam aku memberikan wasiat unikam. Pertama, ittaqun nar, takutlah kamu lawan neraka. Ittaqullah wa haitsuma kunta, ika mandaklah takut lawan Allah dimanapun kamu berada, baik ketika seorangan bersama orang banyak, ketika sugih, ketika susah, ketika sedih atau ketika senang, apapun hendaklah kita takut lawan Allah. Arti takut ini tetap melaksanakan perintah Allah. Ini kadang-kadang kita mendapat mengapakah himung benar kadingat lagi lawan sembahyang, kadang-kadang ya ada kuitan minta Tuhan salam kadang jawab lagi himungan. Nah, ini kadang-kadang kita ya ada limbahnya sudah sedih hanya ingat lawan Tuhan kadang-kadang. Nah, jangan nantinya walau sedih kah senang kah ingat takutlah lawan Tuhan, laksanakanlah perintahnya, jauhilah larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'ad bi isayyi'ata bil hasanah, apabila melakukan kejahatan langsung aja barangi dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya itu kebaikan menghapus akan kejahatan. Jadi kita melakukan kejahatan, ayo kita lakukan kebaikan. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kayak itu telah niscaya itu akan menghapus
dosa kita tadi. Dan terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita pergauli manusia tuha anom setengah tuha, siapapun dia, orang manapun dia, dengan akhlak yang baik. Lawan tuha kita hormat, lawan anom kita sayang. Nah, ini kadang-kadang ini anom nih lah hebat sudah, ada nang tuha harus kata tahu lagi ini. Nah, ini kadang-kadang luput pada Nabi, ujian Nabi laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk golonganku orang nang kada sayang lawan nang anom dan kada memuliakan lawan nang tuha. Nah, apabila umurnya tuha pada kita, muliakan, artinya lah nawa ulun, ya kan, jangan pina macam-macam. Inya tuha ya kada. Apabila anom sayangi. Nah, arti sayang ini apabila tersalah tagur dengan baik. Tuha ya ada salah agur dengan baik. Nah, atau nang tuha menagur nang anom, nah ini nang tuha pangat pasti ada. Nah, jangan mentabi menjawab oh salah ka ulun. Nah, gitu telah. Jadi sama-sama saling menghargai. Nah, bagus Islam. Nah, disitulah nampak rahmatnya Rasulullah di dalam diri kita apabila kita nuntut ilmu agama, nampak pada situ ya kah rahmat Tuhan, rahmatnya Allah Subhanahu rahmatnya Rasulullah. Kan Rasulullah itu kan mambaur rahmah tuh, kalau aslur rahmah wa mambauha, asalnya rahmat, sumbernya rahmat, nah adalah Rasulullah. Nah, justru tuh hadus setan hati Nabi ini Pak dibarasi, kalau diambil haju setan apa jar supaya iblis tidak mendapat rahmatnya Rasulullah. Nah, itu di antaranya hati Nabi itu berasih, lalu haju setan diambil supaya iblis itu dan koroninya tidak akan mendapatkan rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu di mana nampaknya rahmat Rasulullah? Setiap keadaan bisa aja merasakan aja lagi, cuman lebih nampak lagi bagi orang yang dititipkan Tuhan ilmu pengetahuan. Di situ nampak rahmatnya Rasulullah. Lihat ya orang alim, santunnya, baiknya, pemurahnya, apa sebagainya. Nah, artinya kalau kita nuntut ilmu nampak benar bagi orang lain rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarimu wani perguruan dan wani pulang lawan ibu bapamu sendiri. Nah, ini orang yang sudah nih, nang orang nang asalnya nang luput ini, nang asalnya bakal cipong lawan apa ngarep nih, lawan dunia dan seorang tercabur di situ. Nah, engkau berani menyebut-nyebutkan mereka di belakang, dengan kata lain mengupat, menyambati mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Nah inilah gara-gara apa tadi? Gara-gara akhirat dijual untuk mendapatkan dunia. Nah, ingat kalau bersisokah Balam nggak bersisokah? Nang gara-gara sayang lawan bini haro dicopot pangkat kawaliannya ya ada. Bersisokah Balam kah ini lagi nah. Coba Balam kah? Balam bin Ba'ura jawab salah nah lungan. Dari gampangan aslinya mendapat ismul azam apabila doa kabul gara-gara tadi sayang lawan bini ini disogoknya oleh bon lengkapin lawan harta, harus sekalinya habis pangkat kawaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan putuskanlah harapanmu dengan harta, dan putuskanlah harapanmu daripada harta. Nah iya dalam kitab tadi apabila mencari kecukupan dengan harta, napa jar, maka dia akan sengsara jar. Dalam kitab nih tadi siang tadi baca nih itu deh, bah aku jar menyakada si hartaku, sakit kok hidup. Nang kaya harta jangan menyamani kita, mencukupkan kita, padahal nang mencukupkan kita tuh Allah.
tapi kada salah mencari harta ini itu bang tadi buktinya merasa kada cukupnya. Nah pada harta banyak sudah tapi merasa kada cukup, buktinya sampai korupsi dan sebagainya. Artinya nih menunjukkan dia kada tenang hatinya, pantasan dia akan sengsara. Orang mencari harta untuk kenapa mencari harta? Untuk supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menggunakan untuk di jalan Allah. Nah jadi pahalanya tak. Nah niat jalan kita lah. Nah sesuai dengan perbuatan kita. Nah pangkat, nah putuskanlah harapanmu daripada harta. Jangan agama jangan dijual dengan harta, dan agama jangan dijual dengan pangkat. Nah dan bantuan mereka, karena orang yang toma lawan dunia lah, akan pemberian orang lain. Nah ini aku tuh jawab bintang ini ya kah, muyak juga orang kita diminta nyawa juga minta ya lain Allah Ta'ala. Nah menjadi rugi di hari kemudian, ya hari kiamat, dan menjadi hina di dunia ini, di dunia hina, di akhirat lebih hina lagi. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongimu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongimu itu. Nah, dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia. Kenapa kamu kada bantu aku, jar aku ini memerlukan. Nah jangan, dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Kita nak minta bantu lawan si A, salingnya kada kamu bantu, lalu dikesahkan ini kada kamu bantu aku. Jangan. Nah karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Nah, dan hendaklah engkau pulang jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keozoran dari orang lain. Kita hendak minta bantu, hendak butang, aku kada kau, kita maaf lah aku nih pasti perlu juga. Jangan kita jangan. Nah hendaklah kita menerima keozoran orang lain, jangan memasakkan kahan hendak. Karena padang hidup itu ngapalnya menurut kemampuan, jangan menurut keinginan. Nah kayak itu adalah hidup tuh menurut kemampuan kita, jangan hidup nih tuh menurut keinginan kita. Iya, nak kena hutang sini, minta sini. Iya ini mengalihkan orang aja, kalan alan nas, mengalihkan orang aja ini. Orang banyak juga nang di julung-julung yang sebagainya. Dan sini muyak jom, haur minta aja ya kan, nyawa juga ya. Nah harga diri kita tuh lalu kada ada nilainya lagi. Nah, nya datang aja kena, ya kada. Kita punya Allah, tapi berusaha juga, usaha ahli sunnah wal jamaah ada usaha ikhtiar, ada usaha Nah lalu di bahasa ikhtiar, lalu aja caranya bertawakal kepada Allah. Nah itu caranya. Ada aja jalannya kena. Semuanya ada jalannya, itikin ada jalannya, benggang, ada jalannya ya kalau. Dan jangan engkau jadi seperti orang yang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain, iyalah. Nah, ini ketujuhlah. Dan hendaklah engkau berkata dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku karena keozoran yang tidak dapat dielakkannya. Nah, kayak itu. Sedangkan keozorannya itu tidak aku ketahui. Mungkin inya jadi kada menolong, mungkin inya ada nang lain jonang dibantunya atau inya ada ini dan sebagainya. Nah, kayak itulah jangan mencurigai nang macam-macam itu. Oh, ini kada kawah ini kada apa kan ini kada bab yang ini jar apiknya pian ini, janganlah. Nah jangan jadi orang yang munafik lah, dan jangan engkau memberi nasihat kepada orang. Nah itu artinya intinya apa, janganlah kita mengalihkan lawan orang lain, dan janganlah agama dijual untuk mendapatkan dunia, maka harga diri kita di hadapan Tuhan gak ada artinya. Nah kita hendaklah minta nilai lawan Allah, kada perlu, mohon maaf, kada perlu minta nilai lawan manusia. Orang mau menilai bagus ada, ndak masalah, yang penting kita minta nilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti manusia itu kita hinakan, kita jauh kada juga. Kita silakan bergaul, silakan kita berteman, tapi hati kita tetap ya kah mengharap kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran, tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita dalam taat ibadat kepadanya, serta diluaskan diri kita yang halal, dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat kita, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mati dalam husnul khatimah mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Rabbi pampani barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tazhab barakati ulumi anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami' taat ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, taqabbalallahu minkum.